selamat malam, salam di dalam Tuhan Yesus. Kita akan bicara lagi mengenai hikmat dunia dan hari ini kita akan bicara mengenai hal yang menarik tentang Tuhan Yesus. Sebuah ayat kecil tentang kejadian yang besar yang cukup populer di Yohanes 6. Kejadian ini adalah di Yohanes 6 ayat yang pertama. Kita akan melihat di situ ada judul perikop yang LAI berikan, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Tetapi di sini ada ayat yang kecil yang Tuhan Yesus katakan ya, kalau kita membaca Alkitab dan kita membaca Alkitab di gadget kita memahami bahwa di dalam Alkitab itu kalau perkataan Tuhan Yesus, kalau kita punya apps Alkitab kita, itu diwarnai dengan warna merah. Di situ ada beberapa perkataan Tuhan Yesus waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kita akan melihat perkataan Yesus hanya pada satu bagian spesifik yang sangat kecil. Ini merupakan hasil daripada perenungan yang mendalam yang disebut sebagai Lectio Divina, yaitu membaca satu ayat sebagai fokus, lalu kemudian menguraikannya atau melihatnya dengan cara berhati-hati. Maka kalau kita berhati-hati dan melihat kata-kata Yesus di dalam bagian ini, Yesus itu berkata hanya sekitaran kurang lebih ya, itu ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama itu Yesus berkata, dia tanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan retorik karena dia ada di tengah padang belantara dan kota yang terdekat juga cukup jauh dari sana, maka tidak ada tukang roti yang ikut sama mereka dan nggak ada orang yang membawa, yang tanda kutip ya, membawa cukup roti ya, kecuali nanti kita lihat ada yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Dan dia berkata, Yesus itu berkata kepada Filipus, di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Itu perkataan Yesus yang pertama. Dan perkataan Yesus yang kedua adalah sesudah Yesus memberkati dan juga ada dari muridnya, dan di sini ada anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya ini untuk orang yang sebanyak itu, yang 5.000 orang ya, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Lalu Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Jadi disuruh duduk nih orang-orang itu, kata-kata Yesus yang kedua. Nah, hari ini kita tahu sudah itu Yesus membuat mujizat ya. Lalu dia membagi-bagikan roti dan nanti ada sisa 12 bakul. Kalau di sekolah minggu ada lagunya tuh, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, gitu kan. Jadi sesuatu yang kita udah tahu ceritanya dari sekolah minggu. Tapi ada satu kata Yesus yang ketiga. Dan kata-kata Yesus yang ketiga ini menarik sekali. Di sini dikatakan, nanti saya akan bacakan di ayat 12-nya. Orang nggak melihat terlalu sering pada ayat ini. Orang sangat biasanya kalau melihat cerita tentang 5 roti dan 2 ikan, dia fokus kepada mujizat yang gede gitu. Jadi hati-hati ya kalau kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, lalu kita melihat ada sebuah perubahan atau sebuah mujizat yang besar sekali, yang hebat sekali, seperti misalnya Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang, sisa 12 bakul gitu ya. Itu kita fokus kepada hal-hal yang besar luar biasa gitu ya. Tapi kita lupa pada hal-hal yang kecil. Hari ini di dalam seri Hikmat Dunia ini kita akan bicara tentang ingatlah akan kesetiaan Tuhan pada hal-hal yang sangat kecil. Ingatlah akan pekerjaan Tuhan di dalam hal-hal yang sangat kecil. Nah, kita juga tahu bahwa Alkitab itu mengajarkan kepada kita bahwa jika kamu setia kepada perkara-perkara kecil, engkau akan dipercayakan perkara-perkara besar. Tetapi permasalahannya, ketika perkara besar itu terjadi dan kemenangan besar itu terjadi, seringkali kita lupa pada hal-hal yang kecil. Dan seringkali kita mengabaikan hal-hal yang kelihatannya tidak penting. Tetapi buat Tuhan, itu adalah sesuatu yang penting. Maka itu di dalam cerita atau perikop versinya Yohanes ya, 5 roti dan 2 ikan, beri makan 5.000 orang. Itu Yesus hanya berkata di dalam 3 kalimat. Yang tadi yang kalimat pertama, dia tanya sama Filipus,
Dimana kita beli roti untuk makan orang segini banyak. Filipus bilang nggak mungkin lah, ya kan, bahkan upah setahun pun nggak cukup, hanya bisa buat sepotong roti kecil gitu ya buat mereka. Terus kemudian pertanyaan atau pernyataan Yesus yang kedua adalah setelah tahu ada 5 roti dan 2 ikan, dia berkata, duduk, suruh orang-orang itu duduk. Dan yang ketiga ini kata-katanya ya, kita baca sama-sama di Yohanes 6 ayat 12. Di sini ada beberapa hal yang sangat menarik. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Sekali lagi, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Nah, di sini kita tahu gara-gara ini sisa 12 bakul karena sudah diaudit ya. Setelah itu dihitung kan, oh sisanya 12 bakul. Nah, di sini ada satu pernyataan yang menarik. Kata yang menarik yang pertama, atau fakta yang menarik yang pertama adalah setelah mereka kenyang. Jadi apa? Jadi begini, seringkali ya, saya agak jengkel sama, ya saya yakin bukan di gerejanya Bapak Ibu, tapi ada gereja-gereja tertentu yang mengatakan bahwa kita harus berharap kepada Tuhan, kita harus bergantung kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang mencukupkan. Ayo kita berdoa, biarkanlah Tuhan yang mencukupkan. Ya betul, Tuhan yang mencukupkan. Tetapi pada saat yang bersamaan, gereja tidak memenuhi kebutuhan atau gagal untuk memenuhi kebutuhan sebagian dari domba-dombanya yang memang memerlukan selimut gitu ya, memerlukan makanan, memerlukan roti gitu. Yesus nggak begitu. Yesus itu menyatakan, dan setelah mereka kenyang. Artinya apa? Artinya saya mau bicara kepada pemimpin-pemimpin gereja, kepada gembala-gembala, apakah engkau memastikan domba-dombamu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang kenyang? Kenyang di sini belum tentu kekurangannya juga bentuknya adalah kekurangan fisik ya. Salah satu bentuknya adalah kekurangan material, misalnya makanan, minuman, pakaian gitu ya. Gereja sering bakti sosial, tapi mungkin ada anggota gereja yang kekurangan dan gak kena bakti sosial juga gitu. Atau mungkin ada anggota gereja yang sedang berdoa, sedang kesulitan, anaknya mau masuk sekolah tapi gak ada uang untuk melanjutkan sekolahnya, dan berdoa bergumul gitu ya, sampai utang sana sini gitu. Tapi gereja gak tahu hal seperti ini. Artinya apa? Sebetulnya mungkin kita kurang peka ya terhadap orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita bilang, saya mendoakan kamu, saya cuma bisa mendoakan kamu, tetapi sebenarnya engkau atau gereja punya 2 selimut, bahkan punya cadangan selimut yang banyak gitu ya. Perbendaharaannya itu luar biasa. Tapi ada beberapa orang atau beberapa orang Kristen atau beberapa pemimpin gereja yang pelit luar biasa, yang kikir luar biasa, yang penahan. Bahkan juga kalau engkau adalah pemimpin bisnis misalnya, dan juga adalah pemilik bisnis, engkau mengambil keuntungan banyak dari anak buahmu, tetapi engkau tidak memperhatikan kesejahteraan mereka gitu ya. Saya pernah bekerja di satu perusahaan di satu kota besar. Yang jelas kota besar ini ya ada di Indonesia gitu, di kota lain lah gitu. Dan saya dengar gitu bahwa perusahaan ini untung 1 tahun untung sekian M, oke gitu ya. Lalu kemudian saya dengar lagi ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di sana, karyawan di sana. Pak, tolong dong Pak, kasih saya tambahan kerjaan, ya ngecat rumah gitu, bersih-bersih gitu. Loh kenapa Pak? Bapak kan kepala bagian supervisor di sini. Ya Pak, nggak cukup untuk beli pampersnya anak saya. Dan ini perusahaan eksportir gede, multinasional gitu misalnya. Wah itu parah banget sih gitu. Keuntungan perusahaannya besar sekali, bukan kecil dan tidak wajar gitu, tetapi tidak mensejahterakan karyawannya. Artinya apa? Memeras karyawan sampai mereka sendiri tidak kenyang. Nah ini adalah sesuatu
injustice atau ketidakadilan di dalam dunia marketplace yang bisa terjadi gitu. Kalau engkau pemimpin gereja, kalau engkau adalah pemimpin bisnis, kalau engkau adalah decision maker, kalau engkau adalah policy maker di negara misalnya, pertanyaannya sederhana aja, apakah engkau memperhatikan kesejahteraan dari rakyatmu sehingga mereka kenyang? Itu Yesus lakukan. Yesus tuh pastikan bahwa sebelum dia suruh kepada murid-muridnya, dia memerintahkan sesuatu kepada murid-muridnya, dia memastikan well-being atau kondisi kebaikan daripada murid-muridnya. Begitu juga kalau kita sebagai kepala keluarga. Ini juga saya juga ada teguran untuk kepala keluarga. Karena seringkali kepala keluarga itu tidak bertanggung jawab baik kepada anak-anaknya. Saya bekerja di sebuah STT dan seringkali anak-anak di STT itu mendapatkan beasiswa. Tetapi acap kali, maaf saya katakan acap kali, orang yang mendapat beasiswa baik di STT maupun di SMA, dulu saya juga pernah bekerja sebagai guru di SMA, dan yayasan saya memiliki SMA yang memberikan beasiswa kepada anak-anak di desa, dan sekolahnya adalah sekolah di desa begitu. Lalu kalau saya melihat mereka kesulitan membayar uang sekolah sisa daripada beasiswa, misalnya ada 100.000 atau 120.000 gitu, sangat sulit untuk membayar itu. Tetapi menariknya adalah papa mereka waktu ambil rapot itu menggunakan handphone yang cukup baik dan juga kemudian memiliki rokok yang bermerek gitu, dan itu satu hari bisa ngerokok berapa. Sedangkan untuk membayar uang sekolah anaknya hanya 120.000, itu dia bilang kita kesulitan gitu setiap bulan. Bukankah dia bisa mengurangi jatah rokoknya lalu membayar uang sekolahnya begitu ya. Dan itu adalah contoh-contoh daripada orang-orang yang tidak mengenyangkan atau memperhatikan kebaikan daripada orang-orang yang ada di bawahnya, kepala keluarga kepada anak-anaknya, lalu kemudian pemilik bisnis kepada karyawannya, dan juga bahkan gembala gereja kepada dombanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita melihat bahwa seringkali kita gagal di sini. Kalau kita gagal, mendingan kita bertobat deh, karena Tuhan Yesus bilang setelah mereka kenyang gitu ya. Jadi artinya kita bisa memotivasi, kita bisa memastikan bahwa orang-orang di bawah kita itu betul-betul berkecukupan dan cukup dengan apa yang mereka punya. Dan kemudian murid-muridnya, dia berkata kepada murid-muridnya, artinya dia memerintahkan murid-muridnya. Baru sesudah mereka kenyang, Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada murid-muridnya. Jadi artinya apa? Artinya di dalam kepemimpinan atau di dalam kita menjalani kehidupan kita, seharusnya kita memastikan bahwa orang-orang di bawah kita well-being-nya baik. Baru kemudian kita memberikan perintah. Gitu ya. Jadi itu yang terjadi, dan kita melihat anugerah serta kasih serta kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itu mau kita kenyang. Tuhan sendiri mau kita kenyang, baru nanti Tuhan itu memerintahkan kepada kita. Dia mau memberkati kita. Apakah kita siap menerima berkat Dia? Dia mau menyatakan kemuliaan Dia. Apakah kita siap untuk taat, untuk melihat kemuliaan Dia? Dia mau memerintahkan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang baik, yang bersifat menebus. Apakah kita siap mengerjakan pekerjaan yang bersifat menebus? Nah, inilah sebuah esensi. Dan setelah mereka kenyang, lalu kemudian ia berkata atau dia memerintahkan kepada murid-muridnya. Nah, namun kita belum bicara mengenai hal apa yang diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya. Dan ini di sini kita akan melihat dua hal lagi yang luar biasa dari apa yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Yang pertama adalah kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih. Nah, ini menyatakan apa sih sebetulnya? Ini menyatakan bahwa potongan-potongan atau sisahan itu nanti akan memiliki sebuah value atau sebuah nilai. Segala sesuatu itu dimulai dari hal yang kecil. Setia kepada hal yang kecil. Kalau misalnya kita ada kelebihan, setelah kita misalnya memberkati orang-orang di sekeliling kita melalui gereja atau melalui perpuluhan atau persembahan kita, masih ada kelebihan.
mungkin kita bisa mengumpulkan potongan-potongan kelebihan tersebut. Artinya apa? Artinya Tuhan itu senang kalau kita itu prudent. Prudent itu maksudnya apa? Prudent itu maksudnya adalah berhati-hati di dalam menggunakan sumber daya. Apa sumber daya kita? Banyak. Bisa jadi waktu, bisa jadi tenaga, bisa jadi uang, bisa jadi talenta kita. Kita harus prudent. Kita harus menghitung betul-betul apa yang kita gunakan. Bagaimana cara menggunakannya. Jadi ada potongan-potongan waktu yang sedikit. Apakah kamu menggunakan waktu itu dengan baik? Saya ambil contoh misalnya. Baru kemarin saya mempersiapkan bahan kuliah. Setelah saya rapat dosen di pagi hari sampai siang hari, ada sekitar waktu 2 jam kosong yang saya pergunakan untuk mempersiapkan bahan kuliah saya 2,5 jam. Ketika makan siang, saya bilang sama mereka, maaf, saya harus keluar untuk mempersiapkan bahan kuliah. Saya tidak makan bersama-sama dengan mereka karena dosen-dosen yang lain, karena saya melihat saya lebih bisa konsentrasi kalau saya sendiri. Lalu kemudian saya mempersiapkan bahan kuliah tersebut, dan ternyata masih ada waktu sekitar 40 menit sebelum kuliah itu saya harus berangkat ke kampus lagi, kembali ke kampus dari tempat makan. Dan yang terjadi adalah ada 40 menit sisa. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan Lectio Divina. Saya baca firman Tuhan hari itu, saya baca renungan hari itu. Saya tahu kalau saya mengerjakan hal yang lain, waktunya kurang lebih perlu 2 jam, sehingga tidak cukup. Jadi yang saya kerjakan daripada menggantung di tengah, saya melakukan Lectio Divina. Artinya apa? Ada waktu setengah jam, ada waktu 45 menit. Bacalah firman Tuhan, bacalah Alkitab. Itulah potongan-potongan waktu yang bisa kita pakai untuk sesuatu yang sifatnya produktif. Jadi kalau engkau punya pekerjaan, ada sisa waktu setengah jam. Biasanya orang nongkrong-nongkrong di bawah ya, ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, gak keru-keruan ya. Saya enggak, saya naik ke atas, saya duduk di kantor, saya dengarkan video, saya perluas wawasan saya dengarkan TED Talk, saya dengarkan hal-hal yang positif, saya dengarkan hal-hal yang baik, supaya saya belajar. Walaupun ada waktu sisa yang sedikit, saya bisa memahami banyak hal dan mempercerdas kehidupan saya. Atau saya bisa mengerjakan hal-hal yang sederhana. Misalnya saya bisa melakukan koordinasi bisnis, atau saya bisa melakukan koordinasi hal yang lain yang saya kerjakan dengan teman-teman. Ada satu proyek atau apa, saya akan kerjakan di tengah-tengah waktu yang hanya 15-20 menit tersebut. Maka setiap waktu dari kehidupan saya mengusahakan untuk ada blok waktu untuk belajar. Itu adalah kumpulkan potongan-potongan. Supaya apa? Nah, ini tujuannya. Supaya tidak ada yang terbuang. Artinya apa? Supaya kehidupan kita itu bukan hanya efektif, tetapi efisien. Mari saya membagikan bedanya antara efektif dan efisien. Efektif itu adalah menyatakan bahwa apa yang kita rencanakan, kita lakukan dengan baik sehingga itu terjadi. Jadi kalau kita bilang hidup saya efektif, itu artinya efeknya atau dampaknya itu sesuai dengan rencana awal. Artinya dampaknya adalah sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau yang telah kita doakan dan telah kita kumpulkan lalu kita mau kerjakan. Karena saya katakan bahwa tanpa perencanaan, Alkitab mengajarkan juga bahwa tanpa perencanaan maka hidup kita akan hancur. Without vision, my people will perish, gitu ya. Tanpa visi, orang-orang kita hancur. Tanpa perencanaan, orang-orang kita hancur. Banyak penasehat, maka engkau akan berhasil. Amsal juga katakan seperti itu. Jadi, saya bisa katakan satu hal, bahwa kita harus hidup secara efektif. Artinya efek kehidupannya kita itu nyata. Apa yang kita rencanakan dan kita plan itu terjadi. Nah, terjadinya seperti apa? Nah, itu pertanyaannya. Caranya bagaimana? Nah, ketika itu terjadi, ketika itu berhasil, pertanyaannya apakah berhasil dengan cara yang sulit kita kerjakan atau dengan cara yang lebih baik, lebih improve, lebih mudah, lebih terrefine ya, lebih disaring begitu ya. Saya ambil contoh misalnya.
Kalau saya mau paku ke tembok, saya bisa menggunakan sebatang kayu atau menggunakan sekop untuk memaku paku tersebut. Itu adalah efektif. Sekop adalah alat yang efektif untuk memaku paku ke dinding. Itu efektif. Tetapi untuk mengerjakan itu dengan sekop, wah itu susah banget. Ya kan? Maka kita perlu alat atau tools yang tepat supaya pekerjaan kita jauh lebih cepat. Yaitu kita perlu yang namanya palu untuk memaku paku ke tembok. Maka palu itu adalah alat yang lebih baik daripada sekop. Betul bahwa kita bisa menggunakan sekop untuk memaku, sekop yang tebal ya, bukan yang tipis ya, sekop yang tebal dan kuat untuk memaku paku ke sebuah dinding atau ke balok kayu. Bisa, jawabannya bisa dikerjakan. Tetapi cara itu adalah cara yang capek gitu ya. Kalau alat-alatnya tepat, kalau tekniknya tepat, maka kita lebih efisien di dalam mengerjakan pekerjaan kita. Jadi efisien adalah mencari cara yang lebih baik untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah efektif. Jadi pertanyaannya, mana yang lebih penting, efektif atau efisien? Efektif atau efisien? Ayo yang mana gitu ya. Yang jelas kita harus efektif terlebih dahulu, karena kita harus memenuhi goal kita atau rencana kita di dalam kehidupan. Kehidupan itu penuh perencanaan ya. Oh tapi kan Tuhan kan yang menentukan segala sesuatu. Nah ini salah kaprah lagi nih. Saya bilang sama teman-teman ya, Tuhan juga kasih kita otak di satu sisi gitu untuk kita merencanakan segala sesuatu. Letakkanlah logika kita di bawah pimpinan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, Tuhan saya sudah merencanakan yang terbaik, ya kan? Lalu kemudian saya menyerahkan hasilnya ke dalam tangan Engkau. Ini yang terbaik yang saya rencanakan. Saya mau kerja efektif. Lalu kemudian Tuhan kasih saya hikmat supaya saya bisa bekerja dengan efisien. Halo, saya punya contoh nih yang kebalik nih. Di sebuah perusahaan lain yang jelas bukan perusahaan yang baik, yang seperti perusahaan-perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja mungkin ya. Jadi saya yakin tempat Bapak dan Ibu bekerja adalah perusahaan yang baik gitu ya. Gak ada yang kena seperti ini. Tapi dulu saya pernah ada cerita, ada sebuah pekerjaan, posisi yang memerlukan cooking. Jadi dia itu memasak ya, dan memasaknya itu adalah memasak kue begitu ya, misalnya di dalam sebuah oven gitu. Tetapi saya kasih tahu ke Bapak dan Ibu ya, orang ini adalah baker profesional di sebuah bakery di Jakarta. Saya cuma pakai ilustrasi aja, ini nggak kejadian sesungguhnya. Jika ada kesamaan itu memang saya sengaja untuk nyentil seseorang gitu, nggak saya bercanda ya. Jadi dia adalah seorang baker, dia memasak roti, lalu kemudian dia memasukkan bahan-bahannya ke dalam sebuah tempat ataupun ke dalam sebuah loyang dari kaca. Nah loyang dari kaca ini kalau masuk oven itu harusnya paling enggak dia adalah loyang yang memang tahan panas. Misalnya seperti merek Pyrex gitu ya, atau seperti merek Baker Wave gitu ya yang tahan panas gitu. Dan kemudian dia juga harus cukup tebal gitu ya. Tetapi pemilik dari perusahaan ini ya agak pelit, mau penghematan gitu. Terus kemudian dia membeli kaca yang biasa aja. Dan dia memasukkan itu ke dalam oven, dia tutup ovennya. Lalu kemudian yang terjadi bukan cuman kacanya crack, tapi meledak gitu. Dan itu memecahkan kaca daripada oven. Dan kemudian kaca daripada oven itu melukai dari orang ini. Untung lukanya ringan lah begitu ya. Lalu kemudian orang ini bilang, ya itu kecelakaan gitu kan. Lalu kemudian maaf ini tidak kita sengaja begini. Perusahaan bilang begitu. Lalu dia ngomong begini, kalau ini kecelakaan dikarenakan kita sudah membeli alat-alat yang terbaik, itu artinya memang itu kehendak Tuhan. Tapi kalau ini gara-gara penghematan lalu seperti ini dan saya terluka, ini namanya mencobai Tuhan. Lalu kemudian dia minta alatnya diperbaiki.
Dan kemudian perusahaan itu mengatakan iya, tetapi pada kenyataannya alat yang dibeli ya hanya labelnya aja, karena orang ini tahu persis alat mana yang keamanannya standar internasional dan mana yang bukan ya. Bayangkan ini adalah sebuah hotel berbintang 4 atau berbintang 5 gitu kerjaannya. Dan sebetulnya orang ini profesional. Hari itu juga dia bilang sama perusahaannya, maaf, saya mengundurkan diri per Juni tahun ini. Saya tidak lagi ada di sini, tidak lagi menjadi tukang baker atau bake cookies karena sikap kalian. Orang kaget, dia adalah seorang baker yang sangat baik. Oh jangan pak, gini. Enggak, saya nggak bisa. Saya tidak bisa mengorbankan diri saya hanya demi penghematan. Nah itu adalah contoh di mana perusahaan tersebut tidak memikirkan kenyangnya atau keselamatan daripada karyawannya. Lalu kemudian ketika dia diperintahkan untuk menjalankan itu, dia diperintahkan pokoknya harus. Lalu kemudian potongan-potongan yang lebih juga tidak dikumpulkan dengan efisien, dengan efektif, sehingga pada akhirnya ovennya rusak. Oven itu cukup mahal. Lalu kemudian baker tray-nya juga rusak, atau loyang kacanya juga rusak. Lalu kemudian dianya juga terluka. Itu terbuang semua. Bapak dan Ibu, mari kita belajar dari sini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang seperti ini hanya untuk in the sake of penghematan, in the sake of DNA yang pelit gitu ya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus untuk kita memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang ada di bawah kita, supaya setiap daripada orang-orang yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita itu bisa kenyang, supaya dia bisa memerintah dengan wibawa dan berkata kepada murid-muridnya, supaya dia bisa menyatakan ini ada potongan-potongan yang lebih, kumpulkan dengan baik, kerjakan dengan efisien. Dan supaya apa? Supaya tidak ada yang terbuang, supaya efisien ya. Kerjakan dengan efektif supaya efisien. Untuk bisa efektif orang harus kenyang. Untuk bisa efisien, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh merayakan atau mempelajari satu rahasia dari firman Allah yang luar biasa. Dari cerita 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus ajar kami untuk kami boleh berhikmat, boleh memperhatikan kesejahteraan daripada orang-orang di bawah kami, sehingga waktu kami memerintahkan mereka bisa efisien mengumpulkan potongan-potongan, sehingga tidak ada yang terbuang, sehingga tidak ada yang sia-sia. Tuhan, jaga keluarga kami, jaga pelayanan kami, jaga pekerjaan kami, jaga anak-anak kami. Biarlah juga keluarga kami dan juga untuk kami yang sudah menikah, yang sudah memiliki anak-anak kami boleh bersinar bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.